Tahun 1993 adalah awal perjalanan Seci di Indonesia. Diketuai oleh Liu Sumei, Seci terus menyebarkan cinta kasihnya di tengah masyarakat dan berkembang hingga kini, di mana Seci telah memiliki 18 kantor di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 1995, Seci mencanangkan program pengobatan TBC di wilayah Tangerang, Banten. Seci bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memberikan penanganan pengobatan bagi warga di Desa Kiara Payung dan Desa Gaga yang tercatat sebagai wilayah dengan warga terbanyak menderita tuberkulosis. Pengobatan ini dilakukan selama 6 bulan dan berhasil mengobati sebanyak lebih dari 1.183 warga penderita tuberkulosis di 2 desa tersebut. Tahun 1998, krisis moneter menyebabkan kerusuhan di tengah masyarakat. Saat itu Master Cheng Yen mengimbau dengan cinta kasihlah yang dapat meluluhkan kebencian. Relawan Seci di Indonesia tanggap memberikan bantuan dengan menyalurkan 100.535 paket di sejumlah wilayah secara bertahap dari Desember 1998 hingga Februari 1999. Dan sebanyak 38.650 paket beras dibagikan kepada aparat TNI dan Polri yang telah bekerja keras menjaga keamanan. Tahun 2002, banjir besar melanda Jakarta. Bantaran Kaliangke menjadi wilayah terdampak paling parah. Atas perhatian Master Cheng Yen, relawan Seci melakukan normalisasi sungai yang dimulai dengan program 5P, yaitu penyedotan genangan air, pembersihan sampah, penyemprotan pencegahan wabah, pengobatan dan pembangunan perumahan. Tahun 2003, perumahan Cinta Kasih Seci yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat diresmikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Secara bertahap, warga bantaran Kaliangke berpindah ke Rusun Cinta Kasih. Pada peringatan 20 tahun perumahan Cinta Kasih Seci berdiri, jejak Cinta Kasih Seci masih tertanam di hati warga. Peringatan ini dihadiri pula oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang kala itu juga terlibat dalam proses pemindahan warga. Yang pertama adalah harus mereka memberitahukan bahwa kehidupan di bantaran sungai itu memang dari sisi kesehatan, dari sisi kehidupan lainnya memang kurang baik lah. Dan mereka kan sudah merasakan itu, dan ketika berpindah ke rumah susun Seci, mereka berubah mental, berubah disiplinnya. Ini menjadi contoh konkret bagi warga Jakarta. Di tahun 2003, mulai dari Mei 2003 hingga Agustus 2005, Seci Indonesia telah menyalurkan 50.000 ton beras Cinta Kasih dari Taiwan yang disalurkan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Sejak pembagian beras pada Agustus 2003, Seci Indonesia menjalin jodoh baik dengan pesantren Nurul Iman di Parung, Bogor, Jawa Barat. Seci menyalurkan beras Cinta Kasih sebanyak 50 ton setiap bulan selama 1 tahun kepada pondok pesantren Al-Ashriyah Nurul Iman yang kala itu dipimpin oleh Habib Sagaf. Fasilitas yang kala itu kurang memadai juga memaksa puluhan ribu santri yang berada di pesantren harus belajar secara berdesakan. Seci pun membangun gedung sekolah baru agar mereka dapat mengenyam pendidikan dengan nyaman. Pendampingan dan pembinaan juga diberikan melalui program kemandirian dan bercocok tanam. Diharapkan para santri dapat mengembangkan tidak hanya segi ekonomi untuk keberlangsungan pesantren, namun juga nilai cinta kasih yang dapat diteruskan dan disebarkan secara luas kepada masyarakat. Pada 26 Desember 2004, gempa dan tsunami melanda Nangro, Aceh Darussalam. 2 hari pasca bencana melanda, relawan Seci tiba di Aceh dengan membawa bantuan. Untuk bantuan jangka menengah pada Februari 2005, Seci mendirikan kampung tenda sebanyak 3.380 unit yang tersebar di 4 titik di Banda Aceh dan Melaboh. Dan program pemulihan pasca bencana di Aceh, Seci membangun lebih dari 2.694 unit hunian tetap bagi warga terdampak bencana. 27 Mei 2006, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter meluluhlantakkan sebagian besar daerah istimewa Yogyakarta.
Sehari pasca bencana, relawan Seci tiba di daerah terdampak dengan segera menyalurkan bantuan. Setelah melalui koordinasi dengan pemerintah setempat, Seci membantu menangani 6 titik di wilayah terdampak. Program bebenah kampung juga mulai dijalankan. Program ini membantu warga prasejahtera untuk merenovasi tempat tinggal mereka menjadi rumah layak huni. Karena dari rumahlah cinta kasih dapat ditanamkan. Baru kita laporan kepada Master Jenny. Master Jenny stopin langsung pada kita. Itu semua proyek stop semuanya. Jalanin TV. Waktu itu saya juga terbongong-bongong. Untuk menyebarkan cinta kasih lebih luas di masyarakat, Master Cheng Yen menghimbau untuk mendirikan Daai TV di Indonesia. 25 Agustus 2007, Daai TV mulai melakukan siaran resmi. Berbagai tayangan inspiratif dan edukasi dihadirkan tidak hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai tuntunan. Kini, Daai TV telah menginjak usia 16 tahun. Berbagai penghargaan pun telah diraih. Tak luput juga dukungan dari berbagai pihak untuk dapat menjernihkan hati manusia dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Daai TV konsisten menghadirkan tayangan yang menyebarkan nilai kebaikan, nilai toleransi, dan gotong royong. Terus hadirkan tayangan yang menjaga keharmonisan masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. 1 tahun pasca gempa mengguncang Kota Padang dan Pariaman, Sumatera Barat pada September 2009, Seci bersama pemerintah Kota Padang meresmikan kembali SMA Negeri 1 Padang pada 7 Agustus 2010 yang sempat hancur karena gempa. Para siswa terpaksa belajar di tenda pengungsian. Sekolah ini dibangun oleh Seci yang tidak hanya menjadi tempat pembelajaran para murid, tetapi juga sebagai shelter bencana. Gedung SMA Negeri 1 Padang dibangun atas dasar ribuan titik cinta kasih insan Seci di seluruh dunia. Pada 10 Juli 2011, Seci School yang terletak di Pantai Indah Kapuk diresmikan. Pembangunannya telah dilakukan sejak 5 Februari 2010. Pada peresmian ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia periode 2009-2014, Profesor Dr. Muhammad Nuh. Saat ini, Seci School mendidik sebanyak 3.175 siswa yang terbagi dalam tingkatan early childhood, primary, dan secondary. Setiap tahunnya, sejumlah lulusan Seci School juga berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sejumlah universitas ternama di dalam maupun luar negeri. Sembilan 19 tahun bersumbangsi menyebarkan cinta kasih, Seci mulai memiliki rumah batin sebagai tempat pembabaran dharma dan nilai-nilai humanis. Pada 7 Oktober 2012, Seci Indonesia meresmikan Aula Cingsi sebagai pusat kegiatan Seci di Indonesia dengan berbagai misinya, yaitu misi amal, kesehatan, pendidikan, dan budaya humanis. Pada banjir besar yang melanda Jakarta Januari 2013, Aula Cingsi menjadi tempat pengungsian sementara bagi warga dan tempat bagi 175 relawan Seci menyiapkan makan siang untuk 2.570 dan 3.000 makan malam bagi korban bencana banjir di Jakarta. 28 September 2018, bencana kembali menerjang Indonesia. Gempa dan likuifaksi melanda Palu, Sigi, dan Donggala. Karena akses yang sulit, tim relawan Seci pun ikut dalam penerbangan Hercules milik TNI Angkatan Udara dengan membawa 155 kg obat-obatan dan 4 tenda darurat. Dalam masa tanggap bencana, tim medis Seci memberikan pelayanan kesehatan bagi para korban yang mengungsi di kantor pemerintahan dan posko pengungsian lainnya. Seci juga membangun 1.500 hunian tetap di Tadulako dan 500 hunian tetap di Pom BW Kabupaten Sigi. Perumahan ini pun dilengkapi dengan sekolah cinta kasih, sarana ibadah, dan balai warga.
Hingga kini, Seci Indonesia telah membangun lebih dari 6.000 perumahan cinta kasih bagi warga terdampak bencana yang tersebar di berbagai wilayah. ...22 Oktober 2019, Seci bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama meresmikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA di kawasan Parung Bogor, Jawa Barat. Kehadiran UNUSIA tidak terlepas dari jalinan jodoh baik antara Seci Indonesia bersama PBNU. Pada 18 April 2018, segenap pengurus PBNU bertandang ke Hualien, bertemu dengan Master Cheng Yen. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 4 Juni 2018 yang mencakup pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di akhir tahun 2019, pandemi mulai melanda hampir seluruh dunia. Sejak diumumkan pada 2 Maret 2020, jumlah kasus terinfeksi virus corona di Indonesia pun bertambah. Keterbatasan alat pelindung diri menjadi permasalahan yang dihadapi. Yayasan Buddha Seci bersama pemerintah, donatur, dan juga beberapa pengusaha peduli NKRI dalam naungan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia bekerja sama tanggap memberikan bantuan medis berupa alat pelindung diri bagi para medis. Pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Seci bersama dengan Sekretariat Kepresidenan, Polri, dan TNI menyalurkan paket sembako sebanyak 13,5 juta kilogram beras bagi 2,5 juta kepala keluarga terdampak ekonomi di Indonesia. Dalam mendukung percepatan penanggulangan pandemi, Rumah Sakit Cinta Kasih bergerak memberikan pelayanan vaksin bagi masyarakat. 3-4 Desember 2022, Yayasan Buddha Seci Indonesia menerima anugerah ikon prestasi Pancasila dalam kategori tokoh dan penggerak lintas iman dalam kontribusinya membantu masyarakat Indonesia dengan prinsip lintas agama, ras, suku bangsa dalam cinta kasih universal. 21 Desember 2022, Yayasan Buddha Seci menerima anugerah Revolusi Mental 2022 dalam kategori kedermawanan yang diserahkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai lembaga sosial yang turut berkontribusi dalam perubahan di masyarakat di berbagai sektor, pendidikan dan ekonomi, serta kategori lembaga pembangunan inklusif atas dedikasi Seci dalam pembangunan ekonomi yang diserahkan oleh Muhajir Effendi selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK. Pada Interfaith Season dengan tema Peace, Tolerance, and Harmony at ASEAN 2023, CEO Sinarmas sekaligus Wakil Ketua Yayasan Buddha Seci Indonesia Franky Usman Wijaya memperkenalkan Master Cheng Yen dan Seci Foundation di Asian Business and Investment Summit di Jakarta pada rangkaian acara KTT ke-43 ASEAN 4 September 2023 lalu. Franky menjelaskan bahwa organisasi Seci telah memberikan dampak ke sejumlah sektor, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, dan kelestarian lingkungan. Salah satu kegiatan Seci Foundation yang menjadi paparan adalah membantu masyarakat yang terkena musibah tsunami di Aceh dengan cara mendistribusikan barang kebutuhan sehari-hari, perawatan, hingga pembangunan hunian. Bersinergi dengan berbagai pihak, maka bantuan ini dapat tersalurkan kepada yang membutuhkan. Sumbangsi ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi Indonesia melalui kegiatan kemanusiaan. Dalam masa pandemi, Seci Hospital memulai lebih awal operasionalnya pada 14 Juni 2021 untuk membantu penanganan pasien COVID-19 dengan menyediakan ruang fasilitas bagi pasien terkonfirmasi. Dan pada 14 Juni 2023, Seci Hospital Indonesia diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden menyambut baik kehadiran Seci Hospital di wilayah DKI Jakarta sebagai rumah sakit yang modern dan berteknologi canggih. Ini adalah rumah sakit, saya sangat menghargai pembangunan rumah sakit ini. Rumah sakit dengan kapasitas 576 kamar, dengan sarana dan prasarana, peralatan rumah sakit yang
begitu sangat canggih. Kita ingin semuanya sehat, tetapi kalau pas sakit, jangan pergi ke luar negeri. Pergi saja ke rumah sakit Seci Hospital. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini, siang hari ini, saya resmikan rumah sakit Seci Hospital di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Diresmikannya Seci Hospital menjadi sukacita bagi relawan medis Seci. Dan sebagai bentuk syukur, Seci Indonesia mengundang tim medis dari berbagai negara yang tergabung dalam TIMA International untuk mengikuti TIMA Global Forum yang diadakan di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari pada 16 hingga 17 Juni 2023 di Seci Center Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Acara dibuka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dan dihadiri sebanyak 437 peserta medis dari 9 negara. Harapannya kerjasama antara dokter Indonesia dan dokter-dokter lain di dunia itu setara dan makin cair, sehingga makin banyak dokter Indonesia bisa belajar ke asing, dokter asing juga bisa ngajar ke Indonesia, sehingga benar-benar bisa mengangkat derajat layanan kesehatan Indonesia itu nggak kalah sama Amerika, nggak kalah sama Singapura, nggak kalah sama London, sehingga orang-orang kita berobat tuh nggak usah jauh-jauh sana. Bukan hanya orang yang kaya aja yang bisa mengakses layanan kesehatan, tapi orang middle class, orang juga yang nggak mampu bisa mengakses layanan kesehatan yang standarnya sama dan luar negeri. Dihadiri sebanyak 750 peserta dari berbagai kota di Indonesia, Camp 4-in-1 digelar di Aula Cingse Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Camp 4-in-1 kali ini juga menjadi rangkaian dalam menyambut 30 tahun perjalanan Seci di Indonesia. Wakil Ketua Yayasan Buddha Seci, Frankie Usman Wijaya dan Sugianto Kusuma, juga mengajak setiap insan Seci di Indonesia untuk menggenggam tekad dengan lebih giat bersumbangsi dan menyebarkan cinta kasih di hati masyarakat. CEO Misi Amal Seci International Yan Powen juga hadir dalam Camp 4-in-1 untuk berbagi kisah bersama Seci Indonesia dalam menjalankan setiap misi Seci. Di Indonesia sendiri telah menjalankan 4 misi lengkap Seci. Perjalanan 30 tahun Seci Indonesia tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga semangat bagi insan Seci untuk terus melangkah, menggenggam tekad, dan menyebarkan cinta kasih bagi masyarakat dan bangsa. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa.